dari kesalahan saya. Dan itu sikap yang sangat perlu dimiliki oleh mentor. Kenapa? Karena kita perlu transfer itu juga kepada menti kita sebenarnya. Karena menti kita juga sedang berlatih untuk bisa melakukan apa-apa yang mereka pelajari di Diksar. Kalau teman-teman ini berjuang untuk bisa melakukan mentoring dengan baik, teman-teman menti berjuang untuk bisa mempraktekkan apa yang mereka pelajari di Diksar dengan baik. Jadi sama-sama sedang berjuang sih sebenarnya untuk hal yang berbeda. Nah, apa yang diperlukan oleh teman-teman menti? Sama, kegigihan untuk terus mau melakukan apa yang mereka pelajari walaupun jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kedua, bersahabat dengan kesalahan. Bahwa ketika berbuat salah, nggak apa-apa. Kita melihat diri kita nggak apa-apa, kita melihat orang lain yang berbuat salah juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kesalahan itu adalah kesempatan untuk belajar. Sangat tidak realistis kalau kita mengekspek bahwa habis training langsung bisa. Yang realitanya terjadi adalah habis training akan banyak berbuat kesalahan. Itu realitanya. Ya. Makanya kenapa perlu bersahabat dengan kesalahan. Bahwa setiap kali berbuat salah, it's okay, nggak apa-apa. Tinggal ketika saya salah, saya akan berpikir bagaimana caranya supaya kesalahan ini bisa diminimalkan di kemudian hari. Makanya kenapa tadi evaluasi diri menjadi sangat penting. Supaya saya tahu mana bagian-bagian yang saya masih perlu tingkatkan dan bagaimana saya akan meningkatkannya. Jadi kan tadi ketika Bu Intan nanya tentang jurnal, kan saya sudah jelaskan tuh. Apa isunya, apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, dan ketika sudah diidentifikasi apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana saya mau meningkatkannya. Itu juga diidentifikasi pada saat evaluasi. Sehingga ketika saya berbuat kesalahan, sekali lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya tadi Bunda Sakyati juga berkali-kali ngomong, it's okay, berbuat salah it's okay. Di dalam mentoring, kita punya banyak sekali ruang untuk kesalahan teman-teman. Kesalahan diri sendiri maupun kesalahan orang lain. Kita punya ruang yang sangat besar, yang sangat luas untuk kesalahan. Karena dari kesalahan itu kita bisa belajar. Ketika kita pikirkan, oh ya tadi ini kurang, terus gimana ya cara meningkatkannya? Oh ya tadi ini belum, bagaimana cara supaya ini ke depan bisa diadakan? Jadi ini beberapa hal kunci yang sifatnya lebih kepada pola pikir ya. Yang itu sebenarnya akan menjadi pondasi untuk teman-teman bisa terus berjalan di dalam perjalanan mentoring ini. Semoga membantu ya Bunda Nauro. Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Pun ada Bunda Muhani. Bunda, bagaimana agar kita bisa menggali banyak realita saat memberi pertanyaan dalam mentoring? Karena terkadang seringkali kita langsung memberi opsi atau solusi ketika ada masalah yang ditanyakan mengingat kita butuh 2/3 waktu untuk menggali realita. Terima kasih Bunda. Itu Bun, monggo. Terima kasih Bu Muhani pertanyaannya dan Bu Sumartini juga yang sudah membacakan. Ya, nah yang pertama, satu, balik lagi nih, ini saya senang ya, sudah teman-teman udah ingat nih, oh ya, 2/3 waktu adalah menggali realita. Artinya apa? Kalau 2/3 waktunya belum tercapai, berarti teman-teman masih harus menggali realita. Jangan masuk dulu kepada opsi. Jadi itu menjadi alat bantu untuk teman-teman dalam menjalani tahapan grow-nya. Nah, ketika mau menggali realita, kadang mungkin teman-teman suka blank gitu ya. Blank ini mau menggali apa lagi gitu ya, sebelum masuk ke tahap opsinya. Nah, ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama tadi ya, teman-teman perlu lebih tajam membedakan mana pertanyaan realita dan mana pertanyaan opsi. Pertanyaan realita adalah pertanyaan-pertanyaan yang dari sekarang ke belakang. Pertanyaan tentang situasi yang ada ke belakang. Kalau opsi, pertanyaan ke depan. Apa yang akan dilakukan, apa yang bisa dilakukan, apa yang akan dikatakan, apa yang akan dikerjakan, itu semuanya pertanyaan opsi ke depan. Jadi itu akan menolong untuk teman-teman benar-benar ketika tahapnya realita, ya pertanyaannya realita. Kemudian yang kedua adalah teman-teman melatih fokus. Itu akan sangat menolong untuk teman-teman bisa bertanya. Kenapa? Karena dari teman-teman fokus, teman-teman bisa menangkap dengan lebih baik apa yang dikomunikasikan oleh menti.
Dan ketika teman-teman menangkap dengan baik apa yang dikomunikasikan oleh menti, teman-teman punya bahan untuk bertanya. Kalau teman-teman tidak fokus, bahannya kurang, karena yang ditangkap pasti berkurang. Ketika kita fokus 100% mendengarkan menti, kita bisa menangkap mungkin 100%. Ketika pikiran kita sebagian dengerin menti, sebagian ke yang lain, maka pasti kita nangkapnya nggak 100%. Sedangkan apa yang menjadi jawaban menti itu adalah bahan kita untuk bertanya. Jadi ketika bahannya berkurang, tentu kemampuan untuk mengolahnya juga jadi berkurang gitu ya. Jadi fokus itu akan sangat menolong untuk teman-teman bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan jawabannya menti. Makanya kemarin kita bicara sedapat mungkin baik menti maupun mentor pada saat mentoring fokus, artinya tidak mengerjakan hal-hal yang lain, termasuk tidak ngurus anak, termasuk tidak masak, tidak mengerjakan yang lain ya. Supaya di dalam percakapan itu mentornya bisa menangkap, mentinya bisa berpikir. Kemudian tadi tentang bank pertanyaan. Bank pertanyaan itu bisa menolong teman-teman. Jadi kan teman-teman ini akan ada peer mentoring ya. Iya. Nanti bersama dengan teman-teman peer-nya bisa tuh janjian ketemu untuk bikin bersama bank pertanyaan. Bank pertanyaan tahap G apa? Bank pertanyaan tahap R apa? Tahap O apa? Tahap W apa? Dari pertanyaan-pertanyaan ini memang sekali lagi belum tentu semuanya dipakai, dan kalaupun dipakai mungkin urut-urutannya, misalkan di pertanyaan tahap G ada 3, mungkin yang dipakai hanya 1. Tahap R juga ada 3, yang dipakai hanya 1. Misalkan demikian. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, pertanyaan yang harus dibuat saat itu, bukan dari bank. Tapi sekali lagi itu menolong, karena ketika kita punya bank pertanyaan itu, munculnya lebih cepat di pikiran kita. Oh ya, perlu bertanya ini, perlu bertanya itu. Kemudian yang berikutnya, teman-teman pakai kesempatan peer mentoring untuk berlatih. Karena balik lagi kepada analogi naik kendaraan bermotor ya. Semakin teman-teman sering latihan, semakin lancar. Sama, karena keterampilan bertanya pertanyaan terbuka itu adalah sekali lagi keterampilan. Semakin teman-teman sering latihan, semakin lancar bertanyanya. Semakin jarang latihan, semakin sulit rasanya pertanyaan itu keluar di pikiran dan bisa terucapkan di mulut. Jam terbang itu akan sangat menentukan, akan sangat mempengaruhi. Jadi pakai kesempatan peer mentoring untuk banyak-banyak berlatih juga. Dan kalau di peer mentoring kan nanti ada kesempatan untuk membahas, ya, karena kan 15 menit simulasi, 15 menit diskusi, gitu ya. Nah, di diskusi itulah teman-teman juga bisa manfaatkan untuk memperkaya. Tadi tuh kayaknya pertanyaannya nggak pas ketika menti jawab ini, pertanyaannya kayak gini, ya. Oke, kalau ini kurang pas, yang pas kayak gimana? Itu bisa didiskusikan bersama. Jadi peer mentoring ini selain menjadi kesempatan teman-teman untuk berlatih, ini juga menjadi kesempatan untuk teman-teman untuk menambah bank pertanyaannya ketika mendiskusikan percakapan mentoring yang terjadi. Dan balik lagi ya kepada sikap, kita sebutnya mindset atau pola pikir, untuk nggak takut salah. Benar-benar teman-teman di dalam mentoring ini jangan takut salah. Nggak perlu takut salah. Karena ketika kita takut salah, kemampuan kita berpikir itu jadi turun, teman-teman. Dan itu sudah dibuktikan oleh penelitian. Karena ketika ada emosi-emosi negatif, itu menguras energi otak kita. Sehingga yang tadinya bisa beroperasi 100%, kalau kita tenang, sebagian energi sekarang dipakai untuk bisa mengelola perasaan takut ini. Jadi ketika kita masuk ke dalam sesi dengan, ya kalau salah kan nanti juga saya akan perbaiki toh ke depannya. Yang penting saya terus mau berusaha melakukannya dengan lebih baik, dengan lebih baik, dengan lebih baik. Komitmen untuk mengembangkan diri, kompetensi nomor 2. Selama teman-teman pegang komitmen itu, teman-teman nggak perlu takut salah. Kalaupun salah, ya it's okay. Toh saya akan evaluasi dan saya jadikan itu kesempatan untuk belajar. Sehingga dengan datang masuk ke dalam sesi dengan pola pikir seperti itu, sebenarnya kemampuan otak teman-teman untuk bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan jadi meningkat. Karena kapasitas otaknya jadi lebih full, nggak terpecah dengan mengelola perasaan takutnya. Semoga bisa membantu ya. Oke, terima kasih Bunda Ellen. Begitu, Bunda Ibu Hani, kira-kira? Ya, terima kasih.
Ya. Oke, nah Bun ini ada lagi dari Bu Sumarni dan Ibu Rinese. Dari Bu Sumarni, bagaimana cara mengelola waktu untuk Mente agar aktif dalam kegiatan diklat? Karena Mente di dalam lembaganya sedang persiapan akreditasi. Sedang di lembaga tersebut, sebagian besar mengikuti diklat ini. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini dari Bunda Rinese. Bagaimana caranya supaya mentor dan mente fokus dengan dua kegiatan yang bersamaan, yaitu Zoom dan mengajar? Monggo, Bunda Ellen. Oke, terima kasih Bunda Sumartini dan Yeah. terima kasih juga Bunda Sumarni dan Bunda Wardening sini yang sudah bertanya. Oke, bagaimana cara mengelola waktu untuk menti? Yang bisa menjawab ini cuma mentinya, kita nggak bisa jawab. Ini tanggung jawab yang harus diambil oleh menti. Ini bukan tanggung jawab kita. Yang kita bisa bantu adalah melakukan percakapan mentoring dengan menti. Oke, kamu maunya seperti apa? Oke, sekarang lagi akreditasi dan sekarang juga perlu ikat diklat. Jadi apa nih yang Bunda harapkan untuk bisa terjadi? Menti yang harus punya tujuan. Kalau kita pengen dia bisa, dia nggak pengen bisa, nggak bisa jalan prosesnya. Karena ini sekali lagi adalah sesuatu yang harus menjadi tanggung jawab menti. Ini bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah mensupport melalui proses mentoring untuk menti mencapai tujuannya. Semoga bisa membantu ya. Jadi bisa dibantu dengan percakapan mentoring dengan format yang sama yaitu grow, di mana di bagian awal tetap kita akan tanya. Jadi dengan situasi ini apa yang Bunda harapkan untuk terjadi? Yang punya tujuan harus dia. Kalau kita pengen itu terjadi, dia nggak pengen itu terjadi, sekali lagi itu akan sulit untuk kita bisa bantu. Oke, kemudian yang nomor 2, cara supaya mentor dan menti fokus dengan dua kegiatan yang bersamaan, yaitu Zoom dan mengajar. Yang pasti teman-teman, percakapan mentoring sebaiknya tidak dilakukan pada saat KBM. Kalau itu dilakukan saat KBM, saya sangat yakin efektivitasnya rendah. Kenapa? Karena nggak fokus. Jadi percakapan mentoring itu perlu dilakukannya di luar kegiatan KBM. Sehingga benar-benar hanya fokus dengan percakapan mentoringnya. Itu yang tadi kita sudah bersinggung ya, bahwa ketika melakukan percakapan mentoring harus fokus. Observasi boleh. Jadi ketika menti melakukan KBM kita observasi, tetapi itu adalah observasi. Itu bukan percakapan mentoring. Percakapan mentoringnya harus di luar kegiatan KBM. Jadi tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Semoga membantu ya. Oke, gimana Bunda Marni dengan Bu Rinese? Sudah paham? Terima kasih pencerahan. Oke, monggo untuk Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain untuk bisa memberikan pertanyaan, usul, saran. Jangan takut salah. Oke, monggo Bunda Ellen dilanjut. Ya, ini ada Bunda Kenti yang sepertinya raise hand ya. Silahkan. Iya Bunda. Terdengar nggak ya Bunda suaranya? Terdengar Bunda? Iya. Dengar, monggo. Gini Bunda, terima kasih untuk waktunya. Yang mau saya tanyakan, kunci membangun hubungan hadir sepenuhnya serta memberikan perhatian penuh kepada menti saat mentoring. Akan tetapi, jika menti sering atau menyepelekan jadwal yang seharusnya, pasti akan mempengaruhi menti yang lain. Bagaimana sikap saya untuk menghadapi hal seperti ini, Bunda? Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Kenti. Ya, komitmen ini perlu ada dari dua belah pihak, sekali lagi ya, dari kita dan dari mentinya. Nah, kalau ternyata menti ini sulit memenuhi komitmen waktu yang sudah disepakati, itu bisa kita percakapkan. Artinya, ya Bun, saya perhatikan sepertinya komitmen waktu yang kita sudah sepakati, beberapa kali mungkin sulit untuk ditepati, gitu ya, sulit untuk dijalankan. Nah, kira-kira apa nih kendalanya Bunda? Gitu ya. Jadi kita jadikan itu bahan percakapan dengan menti kita. Oke, kendalanya suka banyak kegiatan yang mendadak Bun di lembaga. Oke, kalau misalkan dari 100% pengalaman Bunda, berapa banyak terjadi hal-hal yang mendadak seperti itu? Wah, seringkali Bun, mungkin 70% itu mendadak. 30% yang sesuai jadwal, 70%-nya banyak hal-hal dadakan. Oke,
Berarti kalau 70% itu kan ternyata pola ya Bun ya. Bukan sesuatu yang sesekali gitu, tetapi polanya memang sering ada yang dadakan. Kalau memang seperti itu, kira-kira di waktu yang mana yang itu cukup aman untuk tidak terpengaruh oleh waktu yang dadakan tadi? Ya paling waktunya mungkin malam Bun, atau waktunya mungkin akhir pekan Bun. Oke. Selain itu ada lagi nggak waktu yang lain? Oke, mungkin waktunya bisa juga pagi-pagi sekali sebelum kegiatan KBM, atau mungkin saya perlu ambil cuti 1 hari supaya saya bisa tidak diganggu oleh kegiatan mendadak. Jadi kita bantu menti dengan pertanyaan untuk bisa mengeksplor kapan nih waktu-waktu yang memang relatif aman dan tidak terpengaruh oleh yang dadakan. Supaya bisa ada solusi. Jadi tujuan kita berbicara dengan menti adalah berusaha untuk mengeksplor bersama situasi yang ada. Kemudian dari eksplorasi situasi yang ada, kita bisa identifikasi tantangannya sebenarnya apa, dan dari situ kita bisa pikirkan bersama bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Kira-kira membantu nggak Bunda Kanti? Iya Bun, sangat membantu. Matur suwun sangat. Sama-sama Bunda Kanti. Monggo Bapak Ibu yang lain. Nah, ini Bu Fitri Ramadhani. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya teman-teman ya. Kayaknya nggak ada Bun, monggo lanjut. Oke, ini saya akan share screen ya. Bentar, saya buka lagi ini. Oke, jadi tadi kita sudah review ya teman-teman, kita review berbagai hal yang kita bicarakan kemarin dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan terkait dengan yang kita bicarakan kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan pembicaraan kita hari ini, yaitu keterampilan mendengar aktif. Ini kemarin kita sudah singgung sedikit gitu ya, tentang dalam melaksanakan kompetensi-kompetensi yang kita bicarakan, perlu ada kemampuan untuk bisa mendengarkan secara aktif. Nah, apa sih maksudnya mendengarkan secara aktif, itu kita akan coba dalami hari ini. Nah, ini ada, kita bilang jembatan keledai gitu ya, untuk bisa mengingat sub-sub keterampilan. Kalau mendengar aktifnya itu adalah keterampilan, ini adalah sub-sub keterampilan dari mendengar aktif. Jadi ada singkatannya CROPES. Cuma memang ini karena yang menciptakannya adalah orang dari luar, jadi masih pakai bahasa Inggris, tapi saya akan coba jelaskan supaya teman-teman juga bisa menangkap. C ini adalah singkatan, C-nya adalah clarification atau klarifikasi. Maksudnya apa? Saya perlu, ketika saya mendengar, saya perlu peka untuk menangkap kata-kata atau kalimat-kalimat yang perlu diklarifikasi. Contoh misalkan, di dalam percakapan menti bilang, aduh gimana ya Bun, saya kok kayaknya sulit sekali untuk melakukan itu. Saya coba berkali-kali tetapi ya nggak bisa-bisa juga melakukan itu. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, bagian mana dari kalimat ini yang perlu diklarifikasi? Kalau contoh kalimatnya seperti itu. Kita barusan tadi bicara tentang nggak takut salah ya. Jadi silahkan teman-teman mencoba aja apa yang muncul di pikiran. Tadi kalimatnya saya ulang ya. Saya sulit sekali untuk bisa melakukan itu. Saya sudah coba Bun berkali-kali, tetapi ya masih sulit aja untuk bisa melakukan itu. Mana bagian dari kalimat ini yang teman-teman merasa
Kayaknya kurang jelas. Kesulitannya ada di mana, Bunda? Coba jelaskan. Oke. Oke, kesulitannya ada di mana? Betul. Karena ketika dipakai kata itu tuh kan nggak jelas, itu bisa apa aja gitu ya. Jadi kata itunya tuh betul, kata itunya tuh perlu diklarifikasi. Ketika Bunda sulit untuk melakukan itu, kesulitan itu tuh apa sebenarnya? Jadi itu contoh bagaimana kita melakukan klarifikasi. Kita peka untuk bisa menangkap, kayaknya ada yang kurang jelas nih, dan itu perlu diperjelas, gitu ya. Jadi itu sub pertama. Oke, kemudian bagian R. R itu adalah reflection of feeling, jadi refleksi Ini perasaan. tadi juga ada jawaban dari Naura, kesulitannya di mana. Nah, dari Pak Cipto itu, begitu Bu. Ya, betul. Jadi, terima kasih Bunda. Jadi ya, kesulitannya di mana itu betul. Jadi kata itunya, ketika dia bilang sulit melakukan itu perlu diklarifikasi ya. Ketika Bunda bilang sulit melakukan itu sebenarnya apa yang Bunda sulit lakukan? Karena nggak jelas. Ya. Kemudian reflection of feeling itu adalah bagaimana kita bisa menangkap perasaan yang ada di balik kalimat. Supaya kita bisa refleksikan. Refleksi itu artinya apa? Refleksi itu kayak cermin. Cermin itu kan merefleksikan bayangan kita ya, ketika kita bercermin, cermin itu merefleksikan bayangan kita. Nah, ketika kita bilang kita merefleksikan perasaan, artinya kita mencerminkan kembali. Kita menyatakan kembali kepada menti apa yang kita tangkap sebagai perasaannya dia. Misalkan nih menti bilang, aduh gimana ya Bun, saya tuh pusing, soalnya mau mencoba untuk mempraktekkan loose part di lembaga, tapi teman-teman tuh pada nggak setuju, teman-teman nggak mendukung. Saya udah coba jelasin manfaatnya, saya udah coba bicara sama kepala lembaga sih iya aja, tapi nggak ada langkah-langkah yang konkret. Jadinya teman-teman juga tetap dengan hal-hal yang serupa. Sampai sekarang saya sampai nggak ada ide, saya mesti ngapain lagi ya Bun. Oke. Misalkan saya ngomong begitu sebagai menti. Kira-kira menurut teman-teman apa yang saya sedang rasakan? Apa yang saya rasakan ketika saya berbicara begitu kepada mentor saya? Perasaan saya apa kira-kira? Galau, Bun. Galau, betul. Apalagi? Sedih, kecewa. Sedih, kecewa. Bagus. Lagi kira-kira? Putus asa mungkin, betul. Ini ada di chat ya. Dari Bu Sugiyarti dan Bu Ingin Tumi. sebuah solusi. Ingin sebuah solusi. Oke. Ada putus asa. Ada putus asa, betul. Iya. Ya. Nah, jadi kalau reflection of feelings itu kita tangkap perasaan-perasaannya. Tadi kan ada sedih, kecewa, putus asa, ada galau gitu ya. Nah, kalau ingin solusi itu adalah keinginan, bukan perasaan. Jadi yang kita tangkap di sini adalah perasaan-perasaannya. Terus butuh dukungan, betul. Itu pasti ada kebutuhan itu, tapi itu kebutuhan, itu bukan perasaan. Nah, jadi di dalam konteks ini teman-teman perlu tajam membedakan mana perasaan, mana keinginan, mana kebutuhan, gitu ya. Yang itu semuanya pasti ada, tetapi yang kita coba refleksikan adalah di sini perasaannya. Nah, kalau kita menangkap tadi ada galau, sedih, kecewa, putus asa, mentinya kan nggak bilang itu kan, dia nggak bilang dia galau, dia nggak bilang dia sedih, dia nggak bilang dia kecewa, dia nggak bilang bahwa dia putus asa, tapi kita menangkap ada perasaan itu. Nah, yang dimaksud dengan reflection of feelings adalah kita merefleksikan kepada menti, mencerminkan kembali kepada menti perasaannya dia yang tidak dikatakan. Jadi kita bisa bilang kalimat misalkan seperti ini, oke, dari apa yang Bunda barusan bagikan, saya menangkap sepertinya ada kegalauan, ada kekecewaan terhadap rekan-rekan yang ada di lembaga.
Kira-kira benar nggak, Bun, yang saya tangkap? Ya. Itu contoh kalimat refleksi. Kalau kita bisa melakukan itu, hubungannya akan sangat cepat untuk bisa terbangun dengan baik. Karena apa? Ketika kita bisa merefleksikan perasaan dengan baik, menti akan merasa bahwa, wow, mentor saya tuh bisa ngerti loh perasaan saya. Saya nggak bilang, dia bisa nangkep. Ya. Itu akan sangat menolong di dalam membangun hubungan, dan itu sangat membuat menti akan lebih bisa terbuka lagi ke depannya. Dan dia itu juga bisa menjadi jalan mungkin dia untuk bisa cerita lebih jauh gitu ya nantinya. Betul sekali Bu Evi, ini adalah bentuk empati. Empati untuk bisa menangkap apa yang tidak dikatakan tetapi ada. Ya. Makanya sekali lagi kenapa teman-teman perlu fokus. Kalau teman-teman nggak fokus di dalam mendengarkan, yang kayak gini pasti lewat. Teman-teman cuma dengerin kata-kata verbal, nggak bisa menangkap apa yang tidak dikatakan. Karena kalau tidak fokus menangkap apa yang dikatakan saja sulit, apalagi menangkap apa yang tidak dikatakan, itu lebih sulit lagi. Jadi itu contoh kalimat reflection of feelings. Ya. Kemudian O-nya itu adalah open and close questions. Jadi di dalam kita mendengar, yang disebut keterampilan mendengar aktif adalah kemampuan untuk bisa bertanya pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Itu bagian dari kemampuan mendengar aktif atau mendengarkan aktif. Jadi dari sedikit yang saya sudah bahas ini, teman-teman bisa menangkap gambaran yang namanya keterampilan mendengarkan aktif, itu bukan cuma mendengar dan pasif. Kita mendengarkannya aktif. Aktifnya apa? Aktifnya aktif mengklarifikasi, aktif merefleksikan perasaan, aktif memberikan pertanyaan terbuka, aktif memberikan pertanyaan tertutup. Itu yang namanya keterampilan mendengarkan aktif. Jadi sekali lagi kita tidak mendengarkan secara pasif. Kita mendengarkan secara aktif. Aktifnya ngapain? Singkatannya ada di Propes ini. Aktif mengklarifikasi, aktif merefleksikan perasaan, aktif bertanya pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, kemudian paraphrasing. Paraphrasing itu apa? Kalau reflection of feelings itu adalah menangkap apa-apa yang tidak dikatakan tetapi ada. Kalau parafrase itu menyatakan ulang apa-apa yang dikatakan. Jadi kalau pakai contoh yang tadi, oke, jadi saya menangkap sepertinya rekan-rekan di lembaga tidak mendukung, kepala lembaga sepertinya mendukung tetapi tidak ada langkah konkret, dan saat ini Bunda sedang bingung mau melakukan langkah seperti apa. Ya. Itu parafrase. Jadi saya nggak menangkap apa yang ada di balik kalimat, saya cuma menangkap apa yang ada aja. Ketika dia berkata-kata, saya tangkap itu aja. Itu juga memiliki efek yang serupa, walaupun nggak sedalam reflection of feelings ya. Itu akan membuat menti oke, dia ngerti nih apa yang saya omongin, karena dia bisa mengatakan ulang. Karena kalau kita nggak bisa kalau kita nggak mengerti apa yang menti sampaikan, nggak bisa kita mengatakan ulang dengan kata-kata kita sendiri. Karena parafrase sekali lagi bukan membeo. Parafrase itu adalah menangkap apa esensi dari kalimat itu dan mengatakannya kembali dengan kata-kata saya. Dan parafrase ini juga menolong untuk menghindari mispersepsi yang kemarin kita udah bicara ya. Ketika ternyata yang kita tangkap itu berbeda dengan yang menti maksudkan, menti akan punya kesempatan jadinya untuk mengkoreksi. Bukan gitu Bun, maksudnya sebenarnya begini. Ya nggak apa-apa kalau kita salah menangkap. Namanya juga kita masih manusia. Kita mentor tuh tidak menjadi Superman atau Superwoman. Kita tetap menjadi manusia yang melatih keterampilan-keterampilan untuk bisa menolong orang lain. Jadi sekali lagi nggak perlu takut salah teman-teman di dalam mentoring ini. Yang penting ketika kita melakukan kesalahan, kita evaluasi dan pikirkan bagaimana cara memperbaikinya di kemudian hari. Itu yang paling penting. Berbuat salahnya nggak masalah. Yang penting apa yang dilakukan setelah berbuat salah itu yang lebih penting. Kemudian E-nya adalah encourager, penyemangat. Ini juga kita singgung sedikit kemarin ya. Kita tidak memotivasi, kita bukan motivator, tetapi kita bisa memberikan semangat. Melalui apa? Melalui validasi, melalui apresiasi. Dan saya sudah singgung juga kemarin bahwa nggak peduli mentinya progresnya selambat apapun, nggak peduli mentinya bagaimana sikapnya, selama dia masih ketemu dengan kita, masih ada yang kita bisa apresiasi dari menti. Minimal kita bisa apresiasi waktu yang dia mau luangkan. Sangat besar kan kemungkinannya dia nggak mau ketemu kita, nggak mau hadir. Ya. Bahwa faktanya dia masih mau meluangkan waktu, itu pun sebenarnya perlu kita apresiasi.
Jadi mungkin nggak ada hal yang bisa kita apresiasi. Seberapapun rendahnya progres menti, pasti tetap ada hal yang bisa kita apresiasi selama kita mau mencari apa nih yang saya bisa apresiasi ya. Kadang kita memang perlu mencari karena nggak otomatis muncul. Tapi ketika kita mencari pasti ada. Dan itu juga sangat menolong di dalam proses mentoring karena satu, menti bisa merasa bahwa kita memperhatikan dia secara utuh. Nggak cuma melihat hal-hal yang kurang, tetapi hal-hal yang bisa diapresiasi pun kita perhatikan. Dan itu sangat menolong di dalam membangun hubungan dengan menti. Dan itu juga menolong kita pribadi sebagai mentor, untuk terus punya perasaan yang positif terhadap menti, apapun yang terjadi. Karena kita bisa melihat ada hal-hal positif sebenarnya yang menti masih tunjukkan di dalam proses ini. Walaupun mungkin tidak banyak, tetapi tetap masih ada hal-hal positif. Sehingga itu menolong kita sekali lagi untuk juga punya perasaan yang positif terhadap proses yang terjadi. Kemudian S-nya itu adalah summarizing. Summarizing ini adalah meringkaskan. Maksudnya apa? Nah, summarizing ini biasanya terjadi di 2 sesi, teman-teman. 3 kesempatan lah. 1 pasti di bagian akhir. Kita bisa meringkaskan. Atau alternatifnya bukan kita yang meringkaskan, kita bisa tanya ke menti. Jadi dari sesi ini apa yang Bunda tangkap? Itu contoh. Kalau kita minta menti yang meringkaskan. Atau bisa kita yang meringkaskan. Oke, jadi dari sesi ini saya merangkap kita membahas bla 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 gitu ya. Itu kita yang meringkaskan. Itu mah teman-teman tinggal pilih aja teman-teman mau melakukannya yang mana. Jadi summarizing itu atau meringkaskan, 1 dipakainya bisa di akhir sesi. Kemudian bisa juga dipakai di awal sesi lanjutan. Misalkan udah bicara di sesi 1, kita ketemu di sesi 2, sebelum masuk ke dalam sesi 2, kita bahas dulu, kita ringkaskan dulu apa yang kita bahas di sesi 1 sebagai jembatan untuk masuk kepada sesi 2. Oke, Bu, contoh. Bun, di sesi 1 kan kemarin kita berbicara tentang bla 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 gitu ya. Jadi itu menolong untuk menjadi jembatan, hari ini apa nih yang Bunda mau bicarakan. Itu kalau dipakai di awal sesi. Atau summarizing ini juga bisa dipakai di tengah sesi kalau menti sepertinya mengambil jalan yang beda gitu ya. Kemarin kita bicara bahwa percakapan itu kan kalau udah pilih satu topik harus tetap stay di satu topik. Tapi kadang bisa terjadi menti bilang mau bahas topik A, di tengah-tengah mulai melenceng ke topik B. Ya, kayak kemarin mau bahas loose part, tetapi di dalam pembahasan loose part itu mulai melenceng kepada satu anak ini nih yang susah banget untuk dikelola. Nah, kalau apa yang menti bahas sepertinya mulai melenceng dari topik yang sudah disepakati di awal, maka summarizing ini, keterampilan meringkaskan ini bisa dipakai untuk menolong menti melihat bahwa ada 2 hal. Contoh bagaimana? Contohnya, oke Bun, tadi kan dari awal Bunda bilang Bunda ingin membahas tentang bagaimana nih menolong supaya